Ini satu pesan gitu kepada Gubernur Lampung, kalau untuk mengecek jalanan yang rusak itu harus naik mobil, bukan naik helikopter. Kalau naik helikopter itu cara untuk mengecek awan. Ngecek angin tuh bisa tuh naik helikopter di atas. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang gak peka dengan permasalahan, yang sudah ditegur dan diberikan peringatan berkali-kali, tapi gak ngerti-ngerti. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita Gubernur Lampung. Karena sudah dikritik, dihujat oleh banyak orang, oleh netizen, tapi gak kunjung melakukan perbaikan. Sampai akhirnya Presiden Jokowi yang harus memberikan peringatan, teguran. Dan biasanya kalau Pak Jokowi yang sudah turun gitu ya, ini akan tajam dan sangat-sangat menyakitkan. Karena langkah-langkah Pak Jokowi, diamnya pun bisa sangat menyakitkan. Apalagi kalau bicara. Seperti misalkan Partai Nasdem gitu ya, yang kemarin nggak diundang ke istana gitu. Padahal masih menjadi bagian dari koalisi pemerintahan katanya. Itu kan menyakitkan sekali gitu. Sehingga Nasdem merasa dikucilkan, dibiarkan. Dan itu menjadi pesan yang sangat jelas kepada semua orang yang pro dengan Pak Jokowi. Kepada semua orang yang memilih Pak Jokowi untuk tidak memilih Partai Nasdem. Itu sangat clear pesannya yang coba disampaikan oleh Pak Jokowi gitu ya, sehingga Nasdem itu seperti partai yang dikucilkan. Jadi akan lebih baik sebenarnya kalau Pak Jokowi ngundang Nasdem dan kemudian dimarahin daripada kemudian tidak diundang sama sekali seperti ini. Itu sangat tajam sekali gitu, tersayat-sayat itu. Nah, hari ini Pak Jokowi melakukan kunjungan ke Lampung atas ramenya atau viralnya video-video jalan rusak di Lampung. Karena sebelumnya kan viral dari Bima yang mengkritik jalanan Lampung, terus kemudian sebelum-sebelumnya juga sebenarnya ada banyak video-video beredar terkait jalanan di Lampung yang sangat rusak parah gitu ya. Dan kemudian video-video ini sampai kepada Presiden Jokowi dan kemudian direspon oleh Presiden untuk melakukan kunjungan dan akan melihat langsung jalanan di Lampung seperti apa. Apakah seperti di media sosial, serusak yang diberitakan atau diviralkan oleh banyak orang, atau seperti apa? Nah, merespon pernyataan Presiden Jokowi gitu ya, ini Pemprov Lampung kayaknya jadi panik. Langsung melakukan perbaikan secara kilat gitu. Paket kilat. Jadi jalan-jalan yang kira-kira akan dilalui oleh Presiden kemudian langsung mereka perbaiki gitu. Dan mereka langsung menyiapkan jalan-jalan atau rekayasa arus lalu lintas khusus untuk Presiden gitu. Jadi jalanan yang kira-kira akan dilewati itu langsung mereka perbaiki. Dan nampaknya Presiden Jokowi sudah tahu gitu respon dari Pemprov Lampung gitu. Karena Pak Jokowi mau datang, mau kunjungan, maka kemudian jalannya langsung diperbaiki gitu. Ya Pak Jokowi pasti ngerti lah, karena setahu saya Pak Jokowi kalau lagi makan siang itu selalu dengerin berita, atau ada stafnya di sebelahnya akan menyampaikan update-update terbaru atau berita-berita terkini terkait apa yang lagi rame di media gitu. Akan dibacakan tuh sama stafnya di sebelahnya biasanya gitu ya. Jadi Pak Jokowi nampaknya ngerti tuh, oh Pemprov Lampung sudah melakukan perbaikan gitu ya. Tapi kayaknya ini perbaikan yang pencitraan. Itu tindakan-tindakan yang kayak gini tambah bikin jengkel Pak Jokowi biasanya gitu. Makanya kemudian untuk merespon Pemprov Lampung yang melakukan perbaikan secara kilat dan cepat hanya untuk menyambut kedatangan Presiden gitu ya, Pak Jokowi akhirnya melakukan prank dengan menunda kunjungan kerjanya gitu. Yang awalnya dijadwalkan tanggal 3 Mei kemudian ditunda menjadi 4 Mei. Tapi ternyata pada 4 Mei batal lagi tuh. Itu Pemprov Lampung pasti jengkel itu ya. Jengkel sekali gila. Karena jarang loh Presiden datang ke sebuah daerah, sebuah wilayah itu jarang meleset biasanya karena sudah ditentukan itu jadwal-jadwalnya gitu. Sehingga kalau sekarang kemudian terjadi penundaan dan penundaannya hitungan hari sampai 2 kali penundaan, wah itu kayaknya emang teguran yang keras sekali gitu. Bikin jengkel Pemprov Lampung. Ya sengaja gitu supaya Pak Jokowi itu memberikan pesan yang jelas kepada Pemprov Lampung, kalau kamu kesel, saya lebih kesel. Makanya sampai 2 kali ditunda.
Sampai akhirnya mungkin Pemprov Lampung itu jadi mengira bahwa Pak Jokowi kayaknya nggak akan ke Lampung deh kayaknya gitu ya. Karena udah 2 kali batal gitu. Jangan-jangan nggak jadi. Ternyata hari ini jadi. Dan di luar prediksi, Presiden Jokowi tidak melalui jalan yang sudah diperbaiki. Jadi kebayang nggak? Pemprov Lampung sudah 2 hari 2 malam lembur melakukan perbaikan jalan gitu ya. Jalannya nggak dilalui sama Pak Jokowi. Pak Jokowi memilih jalan yang emang masih rusak gitu. Karena tujuannya emang melihat jalan yang rusak. Jadi ya lewat yang rusak, yang sudah diperbaiki nggak usah dilihat. Dan terus terang saya ngelihat video mobil presiden lewat di jalanan yang rusak. Mungkin ini yang pertama kalinya sepanjang sejarah Indonesia gitu ya. Mobil presiden melalui jalanan yang berlubang. Udah kayak off-road itu naik turun gitu. Ya video ini direkam sama kameramen atau fotografer Presiden Jokowi, Pak Agus Suparto, dan kemudian dibagikan di media sosial dan di semua media sekarang lagi diberitakan kejadian ini gitu ya, bahwa mobil presiden melewati jalanan rusak di Lampung. Dan Pak Jokowi sengaja tuh lewat sana tuh sengaja gitu untuk memberikan satu pesan yang sangat jelas gitu, bahwa ternyata jalanan di Lampung emang rusak. Pintu-pintu mobilnya dibuka sama Pak Jokowi sambil dada-dada kepada warga gitu ya, yang manggil-manggil Pak Jokowi, dada-dada tuh. Tapi mukanya masem. Itu jengkel sekali kayaknya Pak Jokowi. Dan ini adalah satu pesan kepada Gubernur Lampung gitu ya, terkait cara untuk mengecek jalanan yang rusak gitu. Ya karena Gubernur Lampung ini emang kalau mau dibilang bodoh ya enggak, masa gubernur bodoh gitu ya. Tapi langkah-langkahnya kok banget. Bodoh banget gitu. Ya masa sebelumnya gitu ya, dalam rangka menyambut kedatangan presiden dalam rangka perbaikan jalan di Lampung gitu ya, Gubernur Lampung justru mengecek jalanan yang rusak itu lewat helikopter. Dia naik heli gitu. Terus kemudian dari atas ngelihat, udah diperbaiki atau belum? Gitu. Ya masa ngecek jalanan rusak, jalanan berlubang lewat helikopter sih? Nggak kelihatan gitu. Apalagi sudah tua, matanya minus. Nggak kelihatan gitu. Di bawah jauh gitu. Ada lubang kecil yang nggak kelihatan. Dan kalaupun kelihatan, nggak kerasa itu lubangnya sebesar apa dan sedalam apa gitu. Dari atas nggak kelihatan gitu. Makanya kemudian Pak Jokowi ngeceknya lewat mobil gitu, lewat jalur darat, dan ini sudah dikonfirmasi sebelumnya gitu, karena nampaknya mungkin Pemprov Lampung menyiapkan kedatangan Presiden Jokowi, menyambut kedatangan Presiden dengan helikopter kayaknya gitu ya, karena muncul berita sebelumnya bahwa Pak Jokowi juga akan mengecek jalanan di Lampung lewat helikopter, tapi ternyata lewat darat pakai mobil. Ini satu pesan gitu kepada Gubernur Lampung, kalau untuk mengecek jalanan yang rusak itu harus naik mobil, bukan naik helikopter. Kalau naik helikopter itu cara untuk mengecek awan. Ngecek angin tuh bisa tuh naik helikopter di atas. Masa ngecek jalan raya pakai helikopter sih? Dan kemudian pesan yang kedua yang juga nggak kalah tajamnya, Presiden Jokowi di hadapan Gubernur Lampung, ya nggak di hadapan sih. Pak Jokowi itu bicara, Gubernur Lampung tuh di belakangnya gitu, ngadep pinggir gini. Pak Jokowi bicara gini, gubernurnya gini tuh, kayak nggak mau dengerin, atau jangan-jangan telinga yang satunya kurang denger, jadi dia coba dengerin gini. Gimana? Pak Jokowi bicara gini, gubernurnya miring. Karena Pak Jokowi juga ngajarin gitu, selain soal cara untuk ngecek jalanan gitu ya dengan naik mobil, Pak Jokowi juga bilang bahwa jalanan yang rusak, infrastruktur yang jelek itu akan berpengaruh kepada inflasi. Karena yang namanya harga-harga barang itu sangat ditentukan oleh biaya transportasi gitu. Karena kalau biayanya mahal ya harga otomatis akan naik gitu, sehingga itu menjadi pesan kedua kepada Gubernur Lampung bahwa infrastruktur atau jalan ini berpengaruh kepada harga-harga. Jadi bukan cuma soal kritikan-kritikan masyarakat, tapi ini berdampak secara menyeluruh gitu. Makanya kemudian harus diperbaiki. Dan Pak Jokowi juga kembali mengatakan dengan satu pesan yang sangat-sangat tajam sekali gitu ya. Pak Jokowi bilang bahwa kalau ada jalan-jalan yang rusak di mana Pemprov dan Pemkot tidak memiliki kemampuan
tidak memiliki kemampuan katanya. Artinya kan Pak Jokowi seolah-olah bilang, oh berarti Gubernur Lampung dan Pemkotnya ini nggak mampu ini. Bukan nggak ada anggaran gitu ya, tapi nggak mampu. Semua jalan-jalan yang rusak yang tidak mampu diperbaiki oleh Pemprov dan Pemkot, kata Pak Jokowi, akan segera diambil alih oleh Menteri PU. Dan pengerjaannya segera. Bukan besok atau nanti, segera pokoknya gitu ya. Sehingga dari sini nampak jelas sekali langkah-langkah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah sebuah teguran yang sangat keras dan tajam sekali kepada Gubernur Lampung, yang ini harus disadari oleh semua pihak di Lampung sana gitu, bahwa perbaikan sedang coba dilakukan oleh pemerintah pusat, sedang mereka coba ambil alih gitu. Sehingga jangan coba-coba kalian ngerecokin di bawah gitu, misalkan narik-narik parkiran atau apa, jangan gitu ya. Jangan-jangan nanti kalian yang ditarik ke KPK itu. Dan Gubernur Lampung dan jajarannya gitu ya harus ngerti gitu, bahwa ini adalah sebuah peteguran, adalah sebuah pesan yang sangat tajam dari Presiden. Dan ya mungkin mana tahu Gubernur Lampung nggak ngerti dan nggak paham, ini saya jelasin nih supaya kalian ngerti bahwa ini teguran yang sangat keras gitu. Jangan kemudian kalian masih main-main dan ngerasa nggak ada yang salah setelah ini gitu. Karena bagaimanapun soal infrastruktur yang rusak, yang jelek, jalan yang berlubang dan seterusnya gitu ya, itu memang sangat-sangat mencoreng pemerintahan Presiden Jokowi. Karena di era Pak Jokowi ini ada banyak sekali jalan yang diperbaiki, ada banyak jalan yang rusak yang kemudian dilakukan perbaikan sampai kemudian mulus semuanya gitu. Ada banyak. Bahkan jalanan atau wilayah yang tidak punya jalan itu kemudian dilakukan pembangunan-pembangunan seperti di Papua misalkan. Sampai bangun jalan tuh sampai membelah gunung gitu. Trans Papua itu. Sampai dilakukan pembangunan yang sebegitu masifnya gitu. Sehingga kalau hari ini kemudian masih ada jalanan yang jelek di Indonesia, itu jelas-jelas mencoreng muka Presiden Jokowi. Karena selama 9 tahun terakhir fokusnya memang melakukan perbaikan infrastruktur. Jadi cerita atau jalan jelek di Lampung ini itu sangat mencoreng Pak Jokowi. Ibaratnya ya nila setitik rusak susu sebelanga. Ini nih contohnya gitu. Karena dengan sekian banyaknya jalan infrastruktur yang sudah dikerjakan oleh Presiden Jokowi, ternyata masih ada satu yang masih main-main gitu. Dan Pemprovnya nampaknya emang nggak jelas gitu. Karena mereka melakukan perbaikan infrastruktur atau jalanan itu dengan cara-cara yang apa ya? Cara-cara yang aneh gitu. Cuma atas dasar pencitraan atau atas dasar asal Bapak senang gitu. Asal atasan oke gitu. Karena ketika Pak Jokowi ingin melakukan kunjungan kerja ke Lampung gitu ya, itu kan perbaikan jalan langsung dilakukan secara cepat, dikebut tuh 2 hari. Dan hasilnya yang namanya perbaikan jalan selama 2 hari hancur gitu. Kena hujan langsung hancur semua. Jadi jalanan yang nggak dilalui oleh Presiden gitu ya, yang sebelumnya sebenarnya sudah terlihat mulus, ya kalau dicek dari atas helikopter itu bagus semua, hitam sudah. Itu sekarang sudah rusak parah lagi. Dan ini menunjukkan bahwa memang Pemprov Lampung nampaknya ada ada masalah yang sudah sangat-sangat mengakar gitu kayaknya gitu. Kayaknya korupsi di Lampung ini sudah nggak bisa diobati lagi gitu. Ibarat penyakit udah nggak bisa disuntik atau diberikan obat ini. Harus diamputasi segera ini. Harus ditangkap sama KPK ini, baru ngerti nih permasalahan-permasalahan yang ada di Lampung gitu. Ya karena kalau saya ngelihat dari berita-berita yang ada gitu kan, Pemprov Lampung itu sangat menjengkelkan gitu. Ketika mereka sudah ketahuan sama netizen dan kemudian logika kita juga mengatakan seperti itu, perbaikan yang sangat cepat hanya untuk menyambut kedatangan Presiden, Pemprov Lampung kemudian mengklaim bahwa perbaikan ini sengaja dilakukan bukan atas dasar kedatangan Presiden. Ini nggak ada hubungannya. Jadi perbaikan ini dilakukan memang karena tendernya baru selesai. Ya kalau sekarang jalannya rusak gitu ya, baru dua hari diperbaiki dan kemudian rusak parah lagi, itu kan menunjukkan bahwa kalian memang ada masalah, entah di proyeknya, di tendernya, atau di pengerjaannya gitu, atau jangan-jangan anggarannya. jadi ya hampir pasti nampaknya di Lampung ini terjadi korupsi yang sangat masif. Ya inilah salah satu buktinya gitu. Sehingga ke depan KPK atau Kejaksaan Agung nampaknya harus segera memanggil Gubernur Lampung atau semua pihak yang terlibat dalam pengerjaan jalan asal-asalan ini. Karena dikerjakan secara cepat, kemudian hancur dalam 2 hari. Ini bukan jalan raya yang kita ketahui gitu. Gak usah tingkat Pemprov, gak usah tingkat kabupaten gitu ya.
jalan-jalan di desa berkat dana desa itu sudah jauh lebih baik dibandingkan jalan provinsi di Lampung. Itu jalanan di desa saya, itu sudah jauh lebih baik dibandingkan jalan di Lampung. Memang ada sedikit kerikil, ada lubang, tapi nggak separah yang ada di Lampung itu. Padahal jalanan desa loh. Jadi kalau sudah seperti ini memang nampaknya Pak Jokowi wajar kalau murka dan marah, menunjukkan kemarahannya gitu ya. Dan semoga Pemprov Lampung mengerti soal masalah ini. Dan kalau kalian nggak ngerti ya ini saya jelasin gitu. Nanti saya kirim deh videonya ke kalian biar kalian. Ya semoga ini menghasilkan perbaikan gitu ya bagi Pemprov Lampung. Dan ke depan sudah tidak ada lagi jalan-jalan yang rusak di Lampung sana. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.